Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini Lancaneru ingin mengajak kepada teman-teman untuk kembali menyaksikan jejak-jejak sejarah ya, terutama jejak-jejak kebesaran bangsa kita di masa yang lalu, teman-teman. Teman-teman, pada tahun 1350 Masehi, teman-teman, Nusantara ini dalam memiliki kemajuan yang sangat pesat sekali di berbagai bidang, teman-teman, yang diakui oleh seluruh dunia. Teman-teman, pada waktu itu Nusantara ini dipimpin oleh kerajaan Majapahit, yaitu pada masa keemasan Majapahit sekitar tahun 1350-an Masehi, teman-teman. Sejarah telah mencatatnya dengan tinta emas, teman-teman, bahwa pada masa Majapahit ini terlahir tokoh-tokoh yang sangat berkualitas sekali, teman-teman, dengan keilmuan, kecerdasan, dan kebijaksanaan yang tinggi. Di antaranya adalah Hayam Wuruk, serta Patih Gajah Mada, ada lagi Emputan Telar, dan masih banyak lagi sederet tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh pada zaman Majapahit, teman-teman, yang masih kita dengar kisahnya sampai ratusan tahun lamanya, teman-teman. Kebijaksanaan yang dimiliki para tokoh-tokoh zaman dulu, teman-teman, juga kecerdasannya dan serta kewibawaan serta keampuhannya, teman-teman, itu membuktikan bahwa sistem pendidikan pada zaman dulu itu sangat berkualitas, teman-teman. Pada masa itu Nusantara telah memiliki sistem kurikulum pendidikan yang sangat luar biasa, sangat berkualitas sekali, teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang dunia pendidikan dan pembelajaran di zaman Majapahit, teman-teman. Sebuah bukit yang berada di Dusun Wonosonya, teman-teman, di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, adalah salah satu saksi pendidikan di zaman Majapahit, teman-teman. Di tempat itu masih terdapat reruntuhan bangunan gapura, teman-teman, atau pintu gerbang yang terbuat dari bata merah, teman-teman. Bangunan gapura ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit, teman-teman. Itu terbukti dari bentuk bangunannya, teman-teman. Menurut warga sekitar, tempat ini dulunya adalah bangunan wisma dari seorang maharsi, teman-teman, atau seorang guru, sekaligus tempat orang-orang belajar, terutama dari golongan bangsawan. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya adalah gedung sekolahan, teman-teman. Pada era Majapahit itu para pejabat pemerintahan itu sangat memperhatikan mutu dan kualitas dari pendidikan, ya, teman-teman. Khususnya adalah pendidikan agama, teman-teman. Karena pada masa itu pendidikan agama itu memegang peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman, dan juga penyelenggaraan tata pemerintahan, teman-teman. Pada masa itu pendidikan keagamaan dan juga pendidikan lain, teman-teman, diselenggarakan secara kelembagaan dan dilaksanakan di tempat yang tempat jauh dari keramaian kota, teman-teman. Bisa di kaki gunung, di puncak gunung, bahkan di tepi pantai, yang intinya memang jauh dari keramaian, teman-teman. Dan tempat itu juga disebut sebagai sebuah padepokan.
teman-teman, lokasi padepokan itu berupa sebuah asrama teman-teman, dengan susunan-susunan tertentu. Di antaranya adalah bangunan induk, bangunan pendopo, ruangan guru atau ruangan maha guru teman-teman, dan juga wisma para siswa. Dan di komplek komplek pendidikan padepokan ini diterapkan aturan-aturan khusus teman-teman. Antara satu dan perguruan lain itu memiliki aturan yang berbeda-beda teman-teman. Lembaga pendidikan ini dipimpin oleh seorang maharesi teman-teman, atau mungkin istilah sekarang itu adalah kepala sekolah ya teman-teman. Dan maharesi itu tinggal di tengah-tengah bangunan utama teman-teman, yang memiliki bangunan yang mungkin paling besar dan paling bagus di antara yang lain. Di komplek ini juga tersedia aula dan tempat belajar, dan juga tersedia perpustakaan juga teman-teman. Kemudian wisma-wisma untuk siswa lain itu berurutan berdasarkan tingkat pendidikannya teman-teman. Ada 2 tahap di dalam pembelajaran di padepokan teman-teman. Yang pertama adalah tahap persiapan teman-teman. Seorang murid harus menjalani tata susila dan tata upacara teman-teman. Tata susila itu adalah ajaran yang berkaitan dengan tata cara hidup yang baik teman-teman, yaitu yang mementingkan kebahagiaan bersama daripada kebahagiaan pribadi teman-teman. Memupuk rasa toleransi atas perbedaan teman-teman, dan juga melatih diri untuk saling menghargai terhadap sesama, terhadap alam semesta, dan juga terhadap siapapun teman-teman. Terus yang kedua itu adalah tata upacara. Yang dimaksud tata upacara di sini adalah ilmu tentang bagaimana membersihkan diri secara jasmani dan rohani. Di dalam ilmu tata upacara ini terdapat banyak sekali lelaku spiritual yang diajarkan teman-teman, seperti berpuasa, terus bersembahyang, ataupun yang lain-lain teman-teman, untuk mengembangkan para arta dan para hita teman-teman, agar belenggu untuk melakukan pelepasan atau muksa itu tidak terhalangi teman-teman. Para murid padepokan ini juga diajarkan untuk mandiri teman-teman, yaitu harus bekerja, bercocok tanam, berdagang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di padepokan itu teman-teman. Kurikulum yang ada di padepokan itu ya di zaman Majapahit teman-teman, itu adalah ilmu keagamaan teman-teman. Itu yang paling utama. Terus tata bahasa dan sastra teman-teman, serta ilmu bagaimana kita itu hidup yang baik di masyarakat, tentang membawa diri teman-teman. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi ini, sehingga Majapahit mampu menghasilkan para pujangga, para empu dengan berbagai karya-karyanya teman-teman. Karya-karya yang melegenda sampai ratusan tahun. Selain itu ada juga ilmu pengetahuan alam teman-teman, meliputi ilmu perbintangan, ilmu hitung, dan ilmu perhitungan waktu teman-teman. Karena ilmu perhitungan ini sangat diperlukan sekali ketika ingin membuat sebuah tempat peribadatan atau sebuah candi teman-teman. Dan juga ilmu perhitungan waktu teman-teman, yang juga disebut ilmu pranata wangsa teman-teman. Itu sangat diperlukan sekali karena untuk menentukan musim ya teman-teman, sebagai patokan untuk bercocok tanam para petani ya teman-teman.
Ilmu astronom atau ilmu perbintangan itu juga sangat penting artinya teman-teman, karena Majapahit pada waktu itu menjadi negara maritim terbesar ya teman-teman, dan menjadikannya laut adalah sebagai jalur perdagangan antar negara teman-teman, dan menggunakan kapal sebagai transportasi utamanya pada waktu itu teman-teman. Sistem pendidikan yang berakar kepada keagamaan yang kuat teman-teman, itu telah terbukti mengantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya teman-teman. Sekitar abad ke-14 itu Majapahit berhasil menyatukan Nusantara teman-teman. Itulah karakter asli dari pendidikan Nusantara yang sanggup yang mampu mencetak pejuang-pejuang yang sangat tangguh dan bertahan melintasi waktu hingga berabad-abad lamanya teman-teman. Di desa Wonosunyo, Kecamatan Kempol, Kabupaten Pasuruan ini teman-teman, itu menjadi salah satu saksi bisu tentang keberadaan sistem pendidikan di era Majapahit ya teman-teman. Sebuah pendidikan yang berkualitas berdasarkan akar ilmu keagamaan yang sangat kuat sekali teman-teman. Tentunya ini bukan satu-satunya tempat pendidikan di Majapahit, tetapi masih banyak lagi padepokan yang tersebar di seluruh seantero tanah bumi Majapahit teman-teman. Tetapi setidaknya di tempat ini telah tertulis di dalam sejarah teman-teman, sebagai salah satu saksi bisu tentang peradaban pendidikan yang sangat berkualitas tinggi yang telah dimiliki oleh Nusantara ini teman-teman. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Lancaneru ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share teman-teman. Dan bagi yang sudah mendukung, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Lancaneru bisa berkembang dan memberi manfaat yang lebih banyak lagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.